Assalamualaikum sobatmu. Hari Raya Idul Adha yang juga dikenal dengan Hari Raya Kurban, sebagian besar umat Islam mempersiapkan momen ini dengan mencari hewan untuk dikorbankan dan dibagikan kepada fakir miskin dan orang-orang yang membutuhkan, seperti sapi atau domba. Tapi akhir-akhir ini, wabah penyakit mulut dan kuku atau yang disebut PMK banyak menyerang hewan ternak. Apakah wabah ini berbahaya ya? Sebelumnya, kita dengarkan yuk penjelasan dari Profesor Ali Agus tentang apa itu PMK. Beliau ini adalah ahli peternakan dari Universitas Gadjah Mada. PMK itu adalah penyakit mulut dan kuku. Itu pada hewan ternak berkuku belah seperti sapi, kambing, domba, kerbau, kijang, rusa, bahkan mungkin sampai apalagi ya, yang hewan-hewan liar yang berkuku belah, babi, celeng. Dan ini disebabkan oleh virus dan menyerang pada mulut, rongga mulut dan kaki, kuku kaki. Nah, ini disebabkan oleh sebuah virus dan masa inkubasinya itu sekitar 8-14 hari, jadi sekitar 2 minggu. Dan karena ini virus, penyakit ini cepat menular dari hewan ternak ke ternak yang lain. Jadi ternak yang sakit ke ternak yang sehat itu cepat sekali. Sehingga kejadian ini kenapa pada sekitar 2 bulan yang lalu ketika ada kejadian di Aceh maupun di Jawa Timur, itu dalam waktu nggak terlalu lama ini sudah langsung menyebar. Saat ini sudah lebih dari 18 provinsi di 190-an lebih kabupaten ya. Apa saja ciri-ciri dari penyakit mulut dan kuku pada hewan ternak? Nah, ini menyerang mulut, rongga mulut seperti kalau orang itu sariawan. Jadi luka-luka ringan, kemudian air liur berlebih, kemudian sampai ya lecet-lecet akhirnya sapi nggak bisa makan. Nah, ciri-ciri yang paling gampang supaya peternak tahu ini penyakit mulut dan kuku itu seperti apa. Kalau yang ringan itu dia temperatur naik ya 40-41 derajat. Kemudian dari sisi mulutnya itu keluar air liur yang lebih banyak, berbusa. Ya, itu. Kemudian air liur berbusa banyak, kemudian ada luka-luka, lecet-lecet, bahkan mungkin melepuh-melepuh, itu sudah mulai agak parah. Termasuk kaki, teracaknya itu juga begitu, ada bercak-bercak, bahkan kalau sudah parah itu bisa berdarah, lepas kukunya, kuku kakinya itu bisa sampai lepas. Apakah penyakit ini menular pada manusia? Dan bagaimana proses penularannya? Demikian penyakit mulut dan kuku ini, tapi tidak menular pada manusia, sehingga jangan khawatir, tidak perlu pada manusia, tapi dari ternak ke ternak sakit ke ternak yang lain. Nah, penularannya bisa lewat udara, tapi bisa juga kontak langsung. Nah, karena ini kondisi kondisi wabah ini, itu akhirnya banyak yang berinteraksi, entah itu pedagang atau jagal atau peternak sendiri yang menjual sapinya, atau sapi dijual dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, ini yang menjadi penularan begitu cepat. Karirnya berarti bisa dari manusia ke hewan, bro? Bisa, manusia ke hewan. Ya. Tapi kalau dia virus ini ada di dalam diri manusia nggak masalah. Bagaimana nih Prof? Tips dan trik bagi peternak dalam menghadapi virus PMK ini? Kalau sudah ada gejala-gejala tadi harus kita kenali ya, gejala-gejala ringan sampai sedang dan berat, itu segera kalau bisa dilokalisir atau dipindahkan, jangan berinteraksi dengan ternak yang lain. Ya, kemudian kandangnya harus dibuat sebisa mungkin lebih bersih, syukur dikasih misalnya gamping gitu. Nanti ya dikasih semprot biosecurity untuk desinfektan, ya disemproti desinfektan, karena virus ini kalau sudah masuk itu nanti memungkinkan bakteri-bakteri penyakit lain, bakteri-bakteri patogen lain itu bisa masuk. Itu yang menjadi salah satu sebab kematian itu, karena pertama sapi nggak bisa makan, ya, kakinya sudah berluka sehingga nggak mampu menyangga beban badannya, akhirnya tiduran, rubuh, ambruk. Ketika sudah ambruk, dia nggak bisa makan, sudah ambruk, akhirnya ya penyakit lain
ikut, entah itu jadi asidosis, kembung, perut, terus dingin misalnya, kotor, atau apalagi basah, gitu. Itu menjadi penyebab penyakit lain yang akhirnya itu menjadi salah satu sebab kematian, kan juga nggak makan, nggak minum. Nah, peternak harus melakukan apa? Ya kalau sudah sakit itu ya nanti digelonggong dengan, kalau istilah digelonggong dan petik ya, diloloh atau dibuatkan bubur makanan supaya dia bisa memakan. Rumput-rumput muda misalnya dicacah, dimasukkan ya lewat agak pinggir gitu, misalnya bagian pinggir ini dimasukkan untuk supaya bisa makan, supaya ada gizi, ada energi, kalau enggak nantian. Nah, cara lain juga tentu yang bisa dilakukan itu injeksi vitamin, multivitamin supaya kekebalan tubuhnya naik. Kemudian ya segera menghubungi dokter hewan terkait supaya bisa disuntik, entah itu suntik antibiotika, ya. Karena itu resiko penyakit lain masuk kan, nanti antibiotika itu bisa diinjeksi antibiotik. Kemudian juga menerapkan desinfektan, biosecurity, disemprot biodisinfektan di sana sini supaya dia bisa terhambatlah perkembangan virus dan bakterinya itu. Sudah ada obatnya belum ya untuk virus PMK ini? Saat ini belum ada, karena ini virus. Satu-satunya yang bisa kita harapkan adalah vaksinasi. Nah, vaksinnya sedang diupayakan pemerintah. Saya kira dalam waktu pendek akan bisa tersedia cukup. Nah, sekarang ini baru berapa ya dibandingkan dengan populasi sapi Indonesia yang menurut data statistik itu sekitar 16 jutaan. Yang terdampak katanya hampir sekitar 3,5 juta. Vaksinnya juga baru sekian ribu. Artinya nanti belum tentu bisa merata. Nah, itu pun digunakan untuk sapi yang sehat. Ya, jadi sapi sehat baru boleh divaksin. Kalau sapi sakit, ya malah nggak boleh divaksin. Kalau divaksin tambah cepat mati nanti, karena kekebalan tubuhnya belum ada. Apakah ada upaya lain untuk menghalau virus PMK? Cara lain untuk melakukan atau menjaga supaya sapi tetap sehat itu berikan gizi yang bagus. Jadi gizinya yang baik supaya imunitasnya terjaga. Kemudian diusahakan terisolir betul. Ya, tadi biosecurity, proteksi ya, supaya dia nggak tertular dan nggak didatangi itu kedatangan orang yang itu dari pasar, ya, dari wilayah lain yang sudah kena sakit, gejala-gejala nggak nampak, tapi ketika datang ke tempat baru, di kandang baru, di peternak baru, nah akhirnya muncul. Yang terjadi itu. Lalu kebijakan apa yang perlu dibuat oleh pemerintah dalam menghadapi wabah PMK ini? Menurut saya ini harus banyak melakukan penyediaan obat-obatan, ya termasuk antibiotik yang long acting itu, kemudian multivitamin dan desinfektan. Ya itu harus segera disiapkan supaya di lapangan tidak banyak kekurangan. Terus saya mendengar kemarin kebijakan pemerintah, Presiden telah melakukan kebijakan yang cukup menggembirakan, akan diganti katanya sapi kalau mati, kemudian kalau ini juga ada penanganan oleh Badan Penanggulangan Bencana Nasional, nah, seperti modelnya model COVID itu. Nah, sobatmu, sekarang sudah lebih paham kan tentang wabah virus PMK yang menyerang hewan ternak akhir-akhir ini. Semoga penjelasan tadi bermanfaat ya. Sampai jumpa di Tahukah Kamu selanjutnya. Wassalamualaikum.